Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, seperti biasa setiap Ahad pagi kita ada ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Su'aib Aidi. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Haji Su'aib Aidi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita yang tiada henti-hentinya, dan sampai saat ini kita masih memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid Al-Fadil ini. Dan salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Uswatun Hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umat yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir nanti. Terima kasih salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau sanak famili kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Dan jika kepada kedua orang tua kita atau sahabat sama keluarga kita yang masih hidup, yang mungkin pada hari ini kurang sehat atau diberi cobaan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan cobaannya dan beri kesembuhan dengan penyakit yang tidak ada kembali penyakit tadi. Begitu mari kita bacakan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini bahasan kita adalah yang sedang populer, yaitu bahaya kebohongan. Ya. Ini masyarakat ini sekarang ini diberikan suguhan di mana kebohongan itu merajalela. Kisah Abu Nawas yang dikenal sebagai namanya sebetulnya Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau lahir tahun 756 dan meninggal 814. Beliau adalah seorang pujangga yang hidup sejaman dengan Khalifah Harun al-Rashid. Banyak karya Abu Nawas yang diakui ulama hingga saat ini, antara lain namanya Al-I'tiraf. Kalau teman-teman pernah mendengar syairnya, itu sangat menyentuh sekali. Bunyinya, Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Selanjutnya ada lagi, fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ampunkanlah dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Nah, itu diantaranya syairnya yang dan seterusnya itu masih ada panjang lagi.
Tapi saya ingin menyampaikan kisah inspiratif yang disampaikan oleh Abu Nawas yang cukup populer. Ketika itu Abu Nawas berjalan ke pasar, dia membawa topinya, kemudian sambil berjalan dia buka topinya, diperlihatkan kepada orang-orang di pasar bahwa dia bisa melihat surga dan bidadari katanya di dalam topinya itu gitu. Sambil dia merasa bersenang gitu. Orang-orang penasaran, apa sih katanya yang dilihatnya? Iya, saya melihat surga dan bidadari di dalam topi ini gitu. Tapi yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kayak gitu. Nah, terus orang-orang penasaran, bener nggak sih apa yang disampaikan sama Abu Nawas itu? Terus coba kata salah seorang di antara yang di pasar itu. Terus dia lihat gitu. Akhirnya nggak bisa ngeliat apa-apa, memang nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia takut kalau saya bilang nggak ada apa-apa, saya nanti dikatakan orang kurang beriman dan nggak beramal soleh. Akhirnya dia mengiyakan, oh iya ini benar nih katanya, ada surga yang indah sekali katanya di dalam topi ini dan ada bidadari yang cantik sekali gitu. Nah itu mulai itu di situ ada kebohongan ya. Terus semua kepengen lihat, akhirnya orang-orang yang melihat nggak ada apa-apa tuh katanya gitu, memang nggak ada apa-apa di situ gitu. Nah kabar ini menyebar ke seluruh kota sehingga ada yang mengadukan kepada petinggi kota, Tuan, Abu Nawas telah berbohong. Dia menyampaikan kabar bahwa di topinya itu bisa melihat surga dan bidadari, tapi hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang bisa melihatnya. Akhirnya petinggi itu memanggil, udah kalau gitu panggil Abu Nawas ke sini katanya gitu. Nah, selanjutnya Abu Nawas dipanggil gitu. Benar nggak kamu mau menyampaikan bahwa di dalam topimu itu bisa melihat surga dan dan bidadari gitu. Iya. Tapi syaratnya hanya satu, dia orang yang beriman, kedua dia orang yang beramal saleh. Nah gitu. Penasaran kan si petinggi, namanya petinggi ya pasti penasaran dong gitu. Coba ya kasihlah topinya ke petinggi tersebut. Lalu dilihatlah di dalam topinya ini, nggak lihat apa-apa di sini. Tapi kalau saya bilang bahwa nggak ada apa-apa, berarti saya kurang beriman dan saya tidak beramal soleh. Ini kredibilitas saya nih dipertaruhkan di sini nih, karena kalau saya kurang beriman nanti masyarakat gak percaya sama saya gitu. Akhirnya dia memutuskan bahwa iya benar nih, di topi ini ternyata kelihatan surga dan bidadari katanya gitu. Nah sejak itu orang yang sekitarnya, anak buahnya, yang wakil-wakilnya semuanya mantu-mantu gitu. Benar kalau itu, karena petingginya aja udah bilang begitu gitu. Iya. Nah mulailah kabar itu sampai ke seantero negeri bahwa ternyata petinggi itu sudah bisa melihat surga dan bidadari di dalam topinya itu, dan mereka percaya apa yang disampaikan oleh Abu Nawas bahwa topinya itu bisa melihat surga dan bidadari di dalamnya. Nah, apa yang ingin saya ambil hikmah dari kisah cerita itu? Nah, kisah cerita itu berhubungan dengan namanya post-truth. Post-truth itu adalah suatu era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya dengan memainkan emosi dan perasaan orang yang menerima berita itu. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin berita itu disampaikan melalui pesan berantai, yaitu biasanya netizen ya. Apakah Indonesia pernah mengalaminya?
bukan hanya pernah itu, bahkan sampai saat ini pun masih pesan-pesan yang sifatnya kebohongan-kebohongan itu berseliweran selama ini. Terutama sejak pilihan presiden di tahun 2019 itu mulai tuh ada kubu yang namanya kadrun, kubu yang namanya apa satunya kadrun, kampret ya kadrun sama kampret. Nah, mulai di situ tuh perang antara dua kubu itu mengenai kebohongan dengan kebohongan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa hubungannya antara waktu dengan media sosial? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial itu mempunyai informasi menjadi lebih riuh dan membuat informasi ini menjadi lebih riuh dan paling bising dengan adanya informasi-informasi yang berseliweran. Setiap menit ada foto atau status baru yang diupdate, beredar berita atau tips terbaru atau yang di-renewal, bahkan berita yang beranak pinak. Terutama ini berita mengenai kesehatan, bahwa kalau sakitnya ini itu bisa dengan makanan ini atau hindari makanan ini. Bahkan ada yang mengkategorikan bahwa golongan darah ini tidak boleh makan ini, golongan lebih baik memakan ini. Nah, ini berita-berita yang seperti ini walaupun belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari kalau kita melihat di media sosial kita. Media sosial ini sifatnya tanpa batas dan video apa saja yang berseliweran di akun platform kita. 1 jam akun kita sign out, ketika sign in langsung dipenuhi dengan video-video tersebut. Jadi putaran informasi saat ini bergerak sangat cepat, dan putaran gelombang dan ombak inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan yang menggiring orang-orang yang membaca, orang-orang yang melihat atau publik itu menjadi berasumsi bahwa kebohongan tadi adalah sebuah kebenaran. Ini bahayanya. Menurut Joseph Goebbels, beliau adalah loyalis Hitler, mengatakan bahwa kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali, dikorban atau diteruskan, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ini menurut Joseph Goebbels. Dan ini terjadi seperti sekarang ini. Terus apa pemiripan dari post-truth dengan berita hoax? Nah, baik post-truth maupun hoax biasanya akan dibungkus dengan tajuk berita yang bombastis, abai terhadap data dan fakta, bahkan mungkin memakai data palsu yang tidak jelas kebenarannya. Belum lagi jika ada akun-akun yang bayaran yang populer di saat disebut dengan buzzer, yang memang sengaja mengangkat topik itu terus-menerus sehingga bisa menyundul tingkat yang paling tinggi popularitasnya, atau berkomentar tentang berita itu yang mengakibatkan pengguna medsos ini menjadi bingung, bahkan percaya akan kebenaran berita hoax tersebut. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Jadi berita-berita yang di pop up, yang dinaikkan terus-menerus sehingga menjadi berita yang bohong itu menjadi berita yang menjadi berita kebenaran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak mari kita semakin bijak dalam bermedsos, semakin berhati-hati dan memfilter dahulu apa yang berseliweran di dunia maya tersebut. Selain itu, mari kita giatkan untuk kembali berpikir kritis dan mencari detail atau data yang baik atas suatu berita dari berbagai sisi.
karena apa yang disajikan oleh media sosial belum tentu kebenarannya, dan sudah saatnya kita cerna terlebih dahulu. Syariat Islam sebagai syariat yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tabayun. Ya, tabayun itu meneliti dan menyeleksi berita dan tidak tergesa-gesa untuk percaya atas berita tersebut, apalagi meneruskan berita tersebut ke medsos lainnya sebelum jelas kebenarannya. Tabayun adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan faktur atau hoax bagi umat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat As-Saff surat 61 ayat kedua dan ketiga, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu liman taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dan di dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat ketiga ayat ke-28 ada potongan ayatnya yang bunyinya innallaha la yahdi man huwa masikul kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-7 ada potongan ayat yang berbunyi wailul likulli afakin asim. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berbohong lagi banyak berdosa. Dan lanjut lagi di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyampaikan mendekati kiamat akan muncul para pembohong, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini tentunya menggambarkan kondisi akhir zaman, suatu kondisi yang tampaknya mulai terasa sekarang seiring dengan melemahnya nilai-nilai iman. Kebohongan itu menjadi bagian dari bentuk kemunafikan sehingga mengancam eksistensi iman seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, apabila dipercaya ia khianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang munafik ini dengan memasukkan mereka ke neraka yang paling bawah. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Disebutkan darkil asfal itu neraka yang paling bawah aspalnya itu. Jadi neraka yang paling panas karena dengan neraka itu saja apinya menggila seluruh tubuhnya, tapi ditempatkan lagi di paling bawah, artinya paling panas dalam hal penderitaannya. Ini
Disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, bagi orang-orang yang bersifat munafik. Ini bahayanya orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang bermuka dua, ya, bermuka dua artinya di depan seolah-olah dia menjadi orang baik, menyuruh kebenaran, menyuruh kebaikan, tapi dalam hatinya dia berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Maka disebutkan dalam surat Al-Hasyr tadi bahwa janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi bahaya itu bagi kita. Dan kemudian tadi juga disampaikan bahwa kalau ada berita yang sifatnya kita pengen sampaikan atau kita teruskan berita tersebut, hendaknya kita tabayun. Tabayun itu salah satu cara bagi kita umat Islam untuk senantiasa menyampaikan berita-berita yang benar, berita-berita yang sudah dijamin kevaliditasannya. Oleh karena itu, mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari berkata dusta atau berbuat dusta. Mari kita juga ajak keluarga kita dan lingkungan kita untuk membangun masyarakat yang tidak gemar untuk berdusta, tidak gemar untuk menyampaikan berita-berita hoax, tidak menyampaikan berita-berita yang sifatnya belum tentu kebenarannya. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan satu sama lain, karena dalam surat Al-Asr Allah SWT berfirman, innal insana lafi khusr. Jadi setiap manusia itu pasti akan rugi. Illal ladzina amanu, ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dia orang-orang yang beramal soleh. Watawassaw bil haq, saling mengingatkan dengan kebenaran. Watawassaw bis sabr, dengan mengingatkan melalui kesabaran. Ini modal utama kita. Jaga persatuan, jagalah ukhuwah kita, kuatkan kekuatan kita adalah dalam satu kekuatan di mana kita tidak tercerai-berai, sebagaimana Allah SWT sudah sampaikan bahwa janganlah kita bercerai-berai, karena umat Islam itu adalah umat yang satu. Ketika satu tubuhnya disakiti, pasti tubuh yang lain akan tersakiti juga. Kita harusnya sebagai umat Islam bisa bersatu dalam menghadapi kebohongan-kebohongan ini. Lawan kebohongan ini dengan kebenaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang menganut agama yang dengan penuh kebenaran, bukan sebagai penganut agama yang penuh kebohongan. Karena pada dasarnya agama Islam itu tidak mentolerir sama sekali bersifat kebohongan tadi. Baik, Pak, itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ada komentar atau ingin didiskusikan, silakan. Atau kita tutup dulu, nanti kita diskusi, ya. Ya, baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allah